warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang. Jumpa lagi bersama saya Erma Widayanti. Dan di video kali ini seperti kita biasanya ya, kita akan bahas tentang materi pemrograman. Tapi kali ini saya akan bahas tentang PHP ya, bukan pemberi harapan palsu. Jadi saya akan bahas materi pemrograman PHP dengan tema scope variabel karena ada yang request mau dibuatin ini gitu. Jadi oke, aku turutin permintaan kalian. Terima kasih udah nonton, terima kasih udah like, udah subscribe. Kalau video ini bermanfaat, di-share juga ya, jangan lupa. Kemudian kita simak videonya. Oke, sekarang kita akan bahas materinya. Sebelumnya saya tadi udah bilang bahwa kita akan bahas PHP. Jadi skrip di sini akhirnya saya menuliskan skrip. Ini ada beberapa contoh skrip PHP yang nanti kita untuk memperjelas dari contoh scope variabel. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu scope variabel gitu kan. Jadi kalau kita berbicara scope itu adalah ruang lingkup. Nah, kalau dalam program berarti scope variabel ini adalah jangkauan di mana kode program bisa mengakses variabel tersebut, gitu ya. Jadi misalnya gini, dalam mendefinisikan variabel dalam suatu program, kita bisa mengakses variabel tersebut dengan di halaman yang sama. Nah, ada juga yang misalnya secara default kalau kita variabel itu didefinisikan di sebuah fungsi, maka variabel tersebut hanya bisa diakses di fungsi tersebut, tidak bisa diakses di luar fungsi. Dan juga ada variabel yang didefinisikan di luar fungsi tidak bisa diakses di dalam fungsi. Nah, itu secara default. Itu maksudnya adalah scope dari variabel atau ruang lingkup dari variabel itu. Jadi macam-macam nih, kita bisa akses nggak di luar, kita bisa akses nggak di fungsi. Nah, itu yang dinamakan dengan scope variabel atau ruang lingkup dari sebuah variabel. Paham nggak ya? Paham ya? Oke, lebih mudahnya gini. Kalau kalian misalnya di sini saya sudah kasih contoh dari scope variabel. Ada dua program. Yang pertama saya definisikan di sini adalah saya mempunyai variabel A. Ya kan? Variabel A saya isi dengan angka 5. Kemudian saya membuat fungsi coba, di mana fungsi coba ini ada variabel A kembali. Di dalam variabel A itu ada nilai 10. Kemudian di B itu ada nilai 7. Ya, ini akhir fungsi seperti biasa. Kemudian saya mengakses coba dan membuat echo dari string A atau memanggil ya. Kalau biasanya kita biasa echo gitu kan. Nah, jadi kita memanggil dari variabel A dan saya akan mencoba untuk memanggil dari variabel B. Jika ini dikompil atau dijalankan, maka nilai yang keluar untuk coba A adalah 10, B adalah 7. Tapi ketika echo string A, variabel A, nilai ini bukan 10, tapi nilai ini adalah 5. Kenapa 5? Karena variabel yang dipanggil adalah didefinisikan di atas, bukan di dalam fungsi, ya kan? Jadi variabel ini bisa diakses di luar fungsi. Kemudian kalau B yang didefinisikan di dalam fungsi, dia tidak akan bisa keluar, pasti di sini akan muncul error atau undefined biasanya, tidak didefinisikan atau belum didefinisikan. Kenapa? Karena variabel B itu berada di fungsi coba dan tidak bisa diakses ketika di luar fungsi coba. Paham sampai sini? Kita coba ke contoh berikutnya. Di sini saya mendefinisikan variabel B itu nilainya 7. Oke, variabel B nilainya 7. Di fungsi coba, ya kan? Di fungsi coba saya definisikan A sama dengan 10, ya. Kemudian saya memanggil dari variabel A yaitu 10. Kemudian saya memanggil dari variabel B. Ketika fungsi ini dijalankan, coba dipanggil, maka yang keluar apa? A-nya keluar pasti ya, karena A didefinisikan di dalam fungsi dan dia juga dipanggil di sini. Tapi ketika B dia tidak bisa. Kenapa? Karena B itu didefinisikan di luar fungsi dan dipanggil di dalam fungsi. Jadi tidak terdefinisi atau undefined, biasanya seperti itu.
Paham ya? Jadi variabel ini kita lingkupnya di mana? Dia variabel A yang pertama bisa diakses di bawah karena apa? Didefinisikan di atas dan dipanggil dalam suatu program yang sama. Kalau yang contoh kedua, variabel B ini didefinisikan di atas tapi diaksesnya di fungsi. Jadi dia tidak bisa dikeluarkan. Paham? Nah, itu yang disebut dengan scope variabel. Tapi biasanya kan bisa kalau variabel itu diakses di mana aja gitu kan. Nah, itu ada contoh lain yang disebut dengan variabel global dan juga variabel statik. Oke? Kita lanjut. Kita masuk ke penjelasan kedua, yaitu variabel global. Tadi kan kalau saya definisikan di atas, kalau saya panggil di fungsi error. Kalau saya definisikan di fungsi, saya panggil di luar fungsi atau tetap di dalam program tapi di luar fungsi juga error. Gimana caranya biar variabel ini bisa diakses dimanapun gitu ya dalam program yang sama? Nah, caranya adalah di sini ada namanya global variabel. Jadi variabel global itu adalah variabel yang didefinisikan dengan kata kunci global. Ya, kata kuncinya adalah global. Jadi biasanya kita membuat string variabel A sama dengan 7. Ya kan? Di sini ada global string A atau variabel A itu dinyatakan dengan menjadi global. Ada B-nya 15, kemudian dipanggil variabel A dan variabel B. Ketika dijalankan hasilnya A-nya adalah 7, kemudian B-nya adalah 15 gitu. Jadi karena apa? Karena dia sudah bisa diakses dimanapun. Maksudnya bisa diakses di luar fungsi ataupun di dalam fungsi. Jadi program ini kalau kalian coba nantinya ya, dicoba juga boleh. Kalau dijalankan tidak akan error seperti program yang tadi, program pertama dan juga program kedua. Karena apa? Karena ada variabel global gitu. Jadi variabelnya sudah umum nih, bisa diakses di luar fungsi ataupun di dalam fungsi gitu ya. Jadi nggak ada terjadi error. Nah, karena kalau misalnya lagi saya pingin variabel itu nilainya tetap walaupun ada operasi-operasi penambahan misalnya atau operasi lainnya, itu gimana caranya? Nah, itulah yang disebut dengan variabel statik atau statik. Oke, selanjutnya adalah static variable. Variabel yang mempertahankan nilai, biasanya gitu ya. Jadi static variable ini biasanya kalau misalnya kita membuat suatu variabel dengan nilai tertentu, maka ada kalanya kita ingin mempertahankan nilai tersebut. Ya, gitu ya. Jika dilakukan operasi, maka nilainya akan tetap sama. Kenapa? Karena nilainya sudah dibuat statik. Contohnya seperti ini. Ada static variable PHP function di mana ada fungsi coba, kemudian static A sama dengan 0, A sama dengan A plus 1. Nah, kemudian return kita akan ini adalah pemanggilan dari fungsi A, kita panggil beberapa kali. Mohon maaf ini tidak cukup gitu ya, jadi harusnya dipanggil beberapa kali boleh, tinggal aja ditulis echo coba kurung buka kurung tutup titik koma sebelum tanda tanya sama kurung ya. Jadi di sini apa? Nilai A harusnya kalau normal tanpa ada statik, nilai A berapa? 1 kan ya? 0 plus 1. Jadi nilainya 1. Tetapi ketika dibuat statik, maka nilai A akan bertahan. Berarti berapa? 0. Jadi dia akan bertahan 0 sampai program PHP ini selesai. Jadi sampai program ini selesai, nilai A-nya tetap 0. Kenapa? Karena dia statik. Udah nggak bisa diganti-ganti lagi walaupun di situ ada operasi gitu ya. Kalau misalnya dia statiknya dihilangkan, akan ditambahkan dengan angka 1. Paham ya tentang static variable? Oke, itu tadi penjelasan dari scope variable, kemudian variabel global dan juga variabel static. Udah paham? Udah jelas? Oke, kalau udah paham, udah jelas, kalian bisa lanjut untuk browsing-browsing, untuk cari-cari literasi yang lain tentang scriptnya gimana, penerapannya seperti apa. Nanti kalian coba-coba biar kalian jadi programmer handal pastinya ya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa di like, di komen, dan juga share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa subscribe. Jadi nanti kalau misalnya ada video lain, kalian bisa langsung tahu gitu kan. Dan kalian juga bisa saya tetap membuka komentar yang
membangun gitu, juga bisa request mau dibuatin video apa. Oke, terima kasih sudah menonton. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.